Selamat malam, perkenalkan nama saya Yosua Maitreya Ramasus Kendarto. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjut di Universitas Mercu Buana Jakarta untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah mesin arus bolak-balik. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh perubahan beban pada motor sinkron. Sebelum kita memasuki ke judul materi yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparannya ini pada jangkar berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau kutub dengan celah udara sama rata. Di sini merupakan gambar dari motor sinkron tersebut. Ada dua komponen utamanya, yaitu stator dan rotor. Kemudian komponen lainnya ada drive end, non drive end, cooling air flow, dan yang terakhir fan. Prinsip kerja mengenai motor sinkron. Pada gambar tersebut memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor sinkron. Keadaan ini dapat dijelaskan seperti berikut. Apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor yang tetap. Kutub medan rotor mendapatkan tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya, untuk rangkaian ekuivalen dari motor sinkron terdapat dua jenis rangkaian ekuivalennya. Yang pertama, motor sinkron satu fasa. Motor sinkron satu fasa ini memiliki rangkaian ekuivalen dengan arus jangkar yang dibalik. Kemudian motor sinkron 3 fasa. Motor ini dapat dianalisa dengan menggunakan rangkaian ekuivalen dengan arah arus yang berbeda. Di sini merupakan rangkaian ekuivalen motor sinkron. Untuk motor sinkron sendiri bisa didapatkan V sama dengan EA plus IA dikalikan dengan RA plus JIA dikalikan dengan XS. Berikutnya memasuki materi, yaitu pengaruh perubahan beban pada motor sinkron. Bila beban dihubungkan ke poros motor sinkron, motor akan berusaha mendapatkan torsi yang cukup agar motor tetap beroperasi memikul beban dengan kecepatan sinkronnya. Jika beban yang diubah besarnya, maka motor sinkron memiliki perilaku seperti yang ada gambar pada materi ini. Jika beban poros dinaikkan, maka putaran rotor akan melambat, slow down untuk sesaat, karena sudut kopel tetanya akan semakin besar dan torsi induksi motor sinkron juga akan bertambah besar. Peningkatan kopel induksi ini akhirnya mempercepat putaran rotor dan motor kembali berputar pada kecepatan sinkronnya, tetapi dengan sudut kopel theta yang lebih besar. Nah, ilustrasi sebagai gandengan atau kopling fleksibel yang memikul beban pada gambar tersebut. Ada dua jenis beban. Yang pertama beban ringan dengan sudut theta kecil, dan yang kedua dengan beban berat dan sudut theta besar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila
ada kata atau beberapa ucapan yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan materi ini saya ambil dari beberapa sumber referensi. Yang pertama itu ada bahan ajar dari website siswo.itb.ac.id, dan yang kemudian dari eprints.polsri.ac.id, dan yang ketiga dari Jendela dan Ngabeyi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.